kekurangan dan kecurangannya, dalam segmen ini kami juga akan memberikan sejumlah tips memilih panganan yang aman untuk Anda. Dan tentunya profil pedagang jujur yang tetap bisa meraih untung tanpa perlu melakukan kecurangan. Teknik mengempukkan daging menggunakan obat pereda sakit kepala sudah lama beredar di masyarakat Indonesia. Dan kini dengan cara yang sama, sejumlah orang mengempukkan ikan saat memindang menggunakan obat sakit kepala. Pindang ikan mas yang biasanya dimasak 2 jam menjadi matang dan tulang ikannya melunak hanya dalam waktu 1 jam. Ting-ting salah satunya. Selain menaburkan boraks sebagai pengawet, Ting-ting juga menambahkan pemanis sintetik dengan takaran serampangan dan pewarna kain. Penampilan ikan pindang mas ala Ting-ting pun kuning menyala. Ting-ting menjualnya di pasar. Peminatnya para ibu rumah tangga dan penghuni sejumlah rumah kos yang mencari makanan praktis. Konsumen tak sadar, selain mencecap manis gurih pindang ikan mas, ikut tertelan zat kimia boraks dan obat sakit kepala. Para pembeli tak curiga adanya boraks, pewarna kain, apalagi obat sakit kepala pada pindang ikan mas itu. Tapi yang banyak dicurigai adalah rasanya yang sangat manis. Kadang-kadang ada yang bilang, pemanisnya gini, rasanya bukan gula merah, masa sama aja, enggak enak. Untuk menegaskan kecurangan Ting-ting, kami membawa sampel pindang ikan mas Ting-ting dan sejumlah sampel pindang ikan mas lain dari berbagai tempat. Termasuk membeli pindang ikan mas di supermarket. Sampel-sampel pindang ikan mas diteliti di Laboratorium Analisis Farmasi Universitas Padjadjaran untuk diteliti. Dari uji menggunakan teknik kromatografi lapis tipis, pemakaian obat sakit kepala untuk memasak pindang ikan mas bukan Ting-ting saja. 2 dari 5 sampel acak positif mengandung parasetamol yang merupakan zat utama dalam obat sakit kepala. Penambahan obat sakit kepala atau parasetamol memang bisa mempercepat perebusan dan mengempukkan bahan pangan. Karena secara fisika, penambahan satu zat ke dalam air akan mempengaruhi titik didih air. Seperti penambahan bumbu atau obat sakit kepala sekalipun, titik didih air akan menjadi lebih tinggi, yaitu melebihi 100 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin mudah memutuskan ikatan peptida protein pada daging atau ikan. Karenanya, daging sapi, ayam, atau ikan termasuk tulangnya cepat empuk. Namun penggunaan bahan kimia tidak pada fungsi sebenarnya tentu akan menimbulkan resiko kesehatan. Parasetamol yang dipanaskan akan berubah struktur menjadi zat lain dan membahayakan. Tetapi apabila di temperatur tinggi, apabila dipanaskan, akan terjadi pemecahan. Parasetamol itu akan pecah menjadi para aminofenol. Nah, para aminofenol itu berbahaya, sangat berbahaya. Berbahaya di mana? Dia menyebabkan yang disebut netrofikasi, yaitu merusak ginjal, dan satu lagi hepatotoksik, yang menyebabkan juga kerusakan daripada hati. Bila pasien mengkonsumsi parasetamol pada dosis tinggi saja, konsentrasi metabolit menjadi jenuh sehingga menyebabkan kerusakan hati. Dosis dan kontraindikasi ini pula yang selalu diperingatkan pada konsumen dan tercantum di kemasan obat. Belum lagi temuan kami dan uji laboratorium menunjukkan semua sampel pindang ikan mas yang kami bawa ternyata mengandung pewarna sintetik yang harusnya untuk kain atau kertas, termasuk sampel yang kami beli di supermarket. Jika pewarna kain masuk ke dalam tubuh dalam jumlah terus-menerus, maka organ hati akan bekerja berat menyaring racun. Ini bisa menimbulkan munculnya sel-sel kanker. Selain itu, 3 dari 6 sampel pindang ikan mas positif mengandung boraks. Jelas,
Konsumen harus waspada karena boraks sulit terlihat secara kasat mata. Namun, ada pedagang-pedagang curang, tentu ada pula pedagang jujur. Fatimah misalnya, yang memiliki trik khusus agar pindangnya tetap enak, berpenampilan menarik, dan tak cepat basi. Kalau di sini mah caranya gini, ikannya digoreng dulu. Baru kita goreng bumbu, kasih air, udah mendidih airnya, masukin ikannya. Ya, dimasuk lagi. Kalau di tempat lain, ikannya nggak digoreng. Jadi mentah, direbus, baru bikin bumbu, masukin lagi, jadi 2 kali direbusnya. Nah, itu gampang hancur ikannya gitu. Ya, angetin lagi, nggak usah pakai pengawet. Pagi gitu, kalau malam udah kita ada sisanya kan, kita angetin lagi sebentar sampai dia sampai mendidih gitu. Baru kita nggak usah dikekep, buka tutupnya, jadi nggak akan basi. Agar kita terhindar mengkonsumsi pindang ikan mas yang berbahaya, berikut tips memilih yang aman. Ikan dengan pewarna kain atau kertas akan tampak kuning mencolok. Sedangkan ikan dengan pewarna alami kunyit akan tampak lebih pucat. Cium aroma ikan. Ikan dengan pewarna sintetik akan berbau zat kimia. Sedangkan ikan dengan pewarna alami akan beraroma khas kunyit. Terakhir, tekstur ikan yang mengandung boraks lebih kenyal daripada ikan tidak mengandung boraks. Sayang, sangatlah sulit mendeteksi ikan mengandung parasetamol atau obat sakit kepala kecuali mengujinya di laboratorium. Tim Reportase Investigasi. Jajanan onde-onde dan pisang molen meramaikan pasar aneka gorengan. Namun hati-hati, onde-onde dan pisang molen yang digoreng menggunakan lilin ditambah boraks beredar di tengah-tengah kita. Kalau lima, dia indisinya putih sama gorengannya. Kenali cirinya agar Anda tak menjadi korban kecurangan. Ikuti reportase investigasi Minggu 18 Maret jam 5 sore lewat 15 menit di Trans TV. Mas, minta stroberi dong. Terima kasih. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan Anda sebagai konsumen cerdas. Dan kini kita simak rangkuman informasi terhangat hari ini dalam reportase utama. Saya Ani Rahmi, sampai jumpa. Terima kasih.